Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 2203211000013. Di sini saya dari kelas A, dan di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai preferensi mahasiswa terhadap pemilihan bioskop sesuai selera dengan analisis konjoin. Baik, untuk yang pertama, mengapa saya memilih unit bioskop karena perkembangan teknologi yang semakin maju membuat penciptaan inovasi dan pemanfaatan kreativitas lebih terakomodasi, salah satunya pada industri film, bioskop, dan lain-lain streaming Indonesia. Film dapat mempengaruhi pandangan dan kekayaan sebuah negara karena memiliki peran yang kuat. Maka dari itu, saya ingin mengetahui unit bioskop mana yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. Karena biasanya kan untuk sekarang mahasiswa istilahnya healing gitu untuk uh, memikir melepas semua beban-beban tugas gitu. Oke, untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana preferensi mahasiswa saat memilih unit bioskop yang paling banyak diminati melalui beberapa atribut, yaitu yang pertama ada bioskop, genre, hari, dan harga untuk menguji keakuratan pada proses conjoin. Untuk manfaat dari analisis conjoin ini yaitu mengetahui unit bioskop yang paling banyak diminati di kalangan mahasiswa. Baik, untuk metode penelitian saya ambil yaitu yang pertama saya membagikan kuesioner yang dapat dilihat pada link berikut. Nah, ini untuk ada contohnya, ini untuk kuesionernya yang saya bagikan. Untuk responden sendiri, saya memilih 20 responden yang merupakan mahasiswa di daerah Surabaya dan Madura. Untuk data analisis yang digunakan ialah analisis konjen dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan level eh, atribut yang digunakan yaitu unit. Untuk unitnya itu saya memilih tiga yaitu ada unit bioskop XS1, CGV, dan Cinepolis. Dan untuk genrenya saya memilih genre komedi, eh, lalu ada horror dan action. Dan untuk harinya biasanya kan untuk harinya itu ada dua yaitu weekday dan weekend. Dan untuk harganya saya memilih range harga dengan harga 30.000, 40.000, dan 50.000. Lalu yang kedua membuat kombinasi atribut yaitu dengan stimuli. Dan untuk pembuatan stimuli ini kita akan diajarkan menggunakan SPSS. Gunanya stimuli ini apa? Untuk nantinya stimuli ini akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam pertanyaan yang ada di Google Form. Lalu yang ketiga itu mengumpulkan pendapat sampel. Dan untuk pada tahap ini responden akan mengisi pemilihan atribut penilaian dengan memberikan nilai berupa skala Likert, yaitu yang untuk eh, jika responden memiliki poin yang pertama, maka yaitu sangat tidak setuju. Yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Lalu yang keempat melakukan analisis conjoint. Tahap selanjutnya adalah pengelolaan hasil yang berupa skor terhadap kombinasi atribut stimuli. Dan untuk eh, analisis conjoint ini saya juga menggunakan aplikasi SPSS. Yang kelima yaitu melakukan penafsiran. Setelah data diolah menggunakan SPSS diinterpretasikan. Hasil yang didapat dalam analisis berupa nilai kegunaan atau utilitas serta nilai kepentingannya. Dan untuk hasil yang kemarin saya dapatkan untuk hasil kuesionernya seperti berikut ini. Seperti pada gambar di tabel. Lanjut yaitu interpretasi. Berdasarkan dari hasil kemarin, ya utilities, berdasarkan dari hasil analisis konjen diperoleh utility level tertinggi atribut yakni yang pertama, nilai utility tertinggi pada atribut unit, yaitu unit XX1 sebesar 0,198. Dan untuk utility yang kedua yang yaitu genre, sebesar banyak memilih yang genre action dengan nilai sebesar 0,142, selanjutnya dan hari yaitu weekday dengan nilai sebesar 0,009, dan yang terakhir ada utility harga yaitu sebesar 30.000 dengan nilai sebesar 0,623. Yaitu kombinasi yang paling disukai melihat dari utility level tertinggi diperoleh kombinasi sebagai berikut. Yaitu untuk unit, biasanya mahasiswa memilih unit bioskop XS1 dengan genre action dan untuk melihatnya di hari weekday dengan harga 30.000. Dan untuk eh, nilai kepentingan atribut berdasarkan tabel hasil analisis conjoin dapat diketahui informasi secara umum. Mahasiswa dapat menentukan harga dengan nilai relatifnya yaitu 36,203. Jadi di sini mahasiswa lebih mementingkan
yaitu di harganya. Yang kedua yaitu ada tingkat kepentingan relatifnya 2,645, yaitu yang tiga ada genre, yaitu tingkat kepentingan relatifnya 21,169, dan yang terakhir yaitu adalah kepentingan relatifnya eh, sebesar 15,983. Dan untuk yang terakhir ini merupakan hari. Dan selanjutnya tingkat keakuratan prediksi model analisis conjoint dapat diakuratkan. Dapat dilihat melalui nilai korelasi, persen, dan candle tau. Yang pertama yaitu pada tabel hasil analisis diperoleh hasil per person, yaitu value-nya itu sebesar 0,999, dan untuk yang candle tau-nya itu sebesar 0,930. Dan untuk berdasarkan nilai signifikan persen R dapat diketahui, dan candle S dapat diketahui masing-masingnya itu nilai signifikannya 0,000. Jadi untuk dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang didapat disimpulkan dari data tersebut, yaitu banyak mahasiswa atau di daerah Surabaya atau Madura khususnya yaitu memilih bioskop dengan unit Axis One dengan genre action, dan untuk menontonnya sendiri di hari weekday dengan harga 30.000, di mana keempat level tersebut memiliki nilai utility tertinggi dalam memilih bioskop. Mahasiswa menetapkan harga, dan untuk seperti yang sudah saya katakan di awal, yaitu mahasiswa untuk jika memilih bioskop itu lebih memilih harganya terlebih dahulu dengan nilai utility relatif paling tinggi sebesar 36,303. Dan untuk berdasarkan nilai persen R dan kendala R tahu menunjukkan akuratan yang tinggi pada proses conjoint dengan masing-masing value yaitu 0,999 dan 0,930 dengan nilai signifikan masing-masing 0,000, di mana yaitu kurang dari 0,05 dan dinyatakan valid. Dan untuk saran dari eh, analisis konjen yang saya teliti, yaitu yang pertama ada untuk dapat mengetahui apakah kuesioner digunakan atau tidak disarankan agar diuji juga dengan uji validitas realitas terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua, diharapkan untuk para bioskop di Indonesia itu meningkatkan kualitas yang diberikan. Baik, cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.